Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-islam dinal qayyimah wa lam yaj'alahu iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawatullah. Sebagai khatib, saya mengajak kita semua, terkhusus kepada diri pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dasar kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap problema kehidupan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, insyaallah Allah akan memberi solusi yang terbaik. Bahkan di antara problema kehidupan, problema ekonomi, Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, "May yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yastazib." Jika seandainya seseorang, siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangkanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan secara sahih bahwa Rasulullah bersama sahabatnya sedang duduk. Datanglah seorang Arab Badui, Arab dari perkampungan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqribu rabbuna am ba'id." Ya Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Pertanyaan yang sederhana ini tidak langsung dijawab oleh Rasulullah, karena tentu kita pahami bersama bahwa semua pertanyaan yang diberikan atau yang ditanyakan kepada Rasulullah, hal itu akan dijawab berdasarkan wahyu. Wa may yantaqi 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentu Arab Badui ini, Arab perkampungan ini menyatakan itu, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika Allah itu jauh, fanunadihi, maka saya akan teriak-teriak ketika berdoa. Jika Allah itu jauh, dia akan teriak." Maka turunlah wahyu dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang mengatakan, "Wa iza sa'alaka ibadi anni." Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, saya ini dekat. Ujibu da'watid da'i iza da'an, saya akan mengabulkan
seakan mengijabah doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Allah itu dekat dengan kita. Bahkan di ayat yang lain menyatakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Saking dekatnya Allah kepada kita. Allah melanjutkan ayat ini dengan ujibu da'watid da'i iza da'an. Allah akan mengabulkan, mengijabah doa hambanya yang berdoa kepadanya. Di dalam ulama kita mengatakan, kenapa kita mesti berdoa kepada Allah? Kenapa perintah itu? Kenapa Allah memerintahkan untuk kita hambanya berdoa kepadanya? Yang pertama karena ilmu kita ini terbatas. Kita tidak akan mengetahui, tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Jangankan tahun depan, minggu depan, 1 jam ke depan kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi dengan kita. Makanya disitulah dikatakan perlu berdoa. Supaya apa yang kita alami, apa yang akan kita dijadikan takdir, yang menjadi hak prerogatifnya Allah, itu menjadi takdir baik. Sehingga Allah di dalam Al-Quran juga mengatakan, hambanya orang-orang yang tidak, bagi hambanya yang tidak ingin berdoa kepadanya, itu dianggap sombong. Karena doa juga salah satunya menandakan kita, mengakui kita bahwa kita ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Kita ini tidak ada kekuatan di hadapan Allah. Maka sesungguhnya doa itu adalah pengakuan diri kita bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seseorang di dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka itu adalah orang yang sombong. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan kufur. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat hadis yang mengatakan keutamaan rahasia di balik doa. Yang pertama adalah dari hadis Tirmizi dan Imam Hakim, mengatakan bahwa doa itu rahasianya adalah untuk merubah takdir. Jadi yang mampu merubah takdir adalah doa. Kita memahami bahwa ada takdir baik dan ada takdir buruk. Karena keterbatasan pengetahuan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan kita. Makanya di dalam hadis itu dikatakan bermohonlah yang baik, sehingga takdirmu itu diberikan kepada hal yang baik. Kita ini tidak mengetahui, sekali lagi, yang akan terjadi tahun depan kita tidak akan mengetahuinya. Bahkan setelah kita keluar dari tempat ini, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ketika hal itu ditakdirkan kepada kita hal yang kurang baik, maka mohonlah kepada Allah yang baik keselamatan ketika kita ingin berkendaraan, supaya takdir yang mungkin yang akan ditimpahkan kepada kita adalah kurang baik, maka dijadikan doa itu bisa menjadikan takdir itu menjadi takdir baik. Sehingga kata Nabi, yang dapat merubah takdir itu hanyalah doa. Sehingga banyak doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Misalnya ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, kita mendoakan anak-anak kita menjadi soleh. Kenapa kita mendoakan supaya mereka jadi soleh, soleha? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan mereka. Kita juga berdoa, selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berdoa kepada Allah supaya kehidupan kita di dunia ini menjadi baik. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui.
Jadi semestinya kita sebagai hamba yang dhaif selalu berdoa, memohon kepada Allah, semoga apa takdir yang kita diberikan oleh Allah itu menjadi takdir baik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang tidak dijabah oleh Allah. Kata ulama kita, bahkan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, doa itu ada 3 hal. Ada yang langsung diijabah, dikes langsung oleh Allah. Ketika kita berdoa langsung dikes oleh Allah. Ada juga doa yang terlambat, delay. Nanti ditangguhkan ketika memohon hari ini kesuksesan, mungkin anak kita yang mendapatkan kesuksesan itu. Berikanlah kami kebaikan, mungkin anak keturunan kita yang mendapatkan, belum kita. Tetapi juga ada yang namanya deposit. Anak-anak kita, mungkin kita hari ini sukses, itu bahkan tidak bisa dan tidak mungkin terlepas dari doa orang tua kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa qafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usiku wa nafsi bittaqwallahi aliyul azim wa 'allama anna Allah amarakum bi amril azim amarkum bis salati wassalamu ala nabiyil karim wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadirul hajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.